Anjar. Waalaikumsalam. Udah makan nih? siang, Pak? Wah, kebetulan nih. Coba lihat apa nih? Ini saya tadi habis dari Catur Harjo Bantul. Oke. Di sana itu ada mie yang terkenal, Pak. Namanya Milung Pak Sur, Mbah Sur. Mbah Sur. Coba, Pak, dimakan, Pak. Coba nyicipi ya. Ya, saya juga belum, Pak. Ini tadi lewat lihat Pak Anjar, pengen nawarin Pak Anjar. Bismillahirrahmanirrahim. Susah ya. Oke. Enak, Pak. Enak. Kalau menurut ini istilahnya Pak Bondan ini katanya maknyus ini. Oh iya. Jadi gini, Pak. Ini saya ngasih Pak Anjar tuh sama minta tolong, Pak. Jadi jurusan kita, jurusan manajemen FDE UII itu mau ngadain pengabdian masyarakat. Nah, salah satunya di Catur Harjo. Di Catur Harjo kita diminta untuk nge-review makanan, salah satunya ini Milung Mbah Sur ini. Nanti kita nge-review kemudian ngasih saran, Pak. Kalau misalnya ada perbaikan atau improvement yang bisa diberikan. Tapi ini menarik ini ya. Ini kalau dari segi tampilannya ini berbeda dari mie yang biasanya. Iya, beda. Dan juga namanya pun juga tidak lazim ini. Kenapa kok bisa dikasih nama Milung Mbah Sur ini ya? Nah, kemarin saya ngobrol, Pak, sama Mbah Surnya itu. Pak, ini kan mie letek, tapi kenapa kok judul namanya itu jadi Milung? Ternyata yang membedakan mie leteknya Mbah Sur dengan yang lain, itu mie-nya itu direndam, nanti bareng sama kuahnya itu dikasih balungan ayam kampung. Gitu ya. Jadi Milung itu ya, mie balung betul, mie balung. Gitu, Oke. Pak. Terus Mbah Sur itu sendiri, kalau Mbah Sur itu dari nama pemiliknya? Pemiliknya, aslinya namanya Pak Suryanto, tapi biar familiar jadi Mbah Sur gitu. Jadi ini dari Catur Harjo, ini lokasinya kalau nggak salah di Tegalayang. Ada dua cabang, satu di Tegalayang itu, satu di Jalan Samas. Saya jadi ingat itu. Lokasinya itu dekat dengan kebetulan dengan salah satu anggota keluarga saya, dari keluarga istri. Dan saya sering lewat sana. Dan seingat saya tuh juga pernah ke sana, kalau nggak salah 1 tahun yang lalu, itu antrinya luar biasa banyak. Ya kan emang enak itu, Pak. Besok lagi, Pak, makan ke sana. Ini kalau dari suasananya, ini cocok bagi orang-orang yang pengen mencari kedamaian. Oh iya, karena di desa ya, Pak, desa, ya. Nah, tapi Pak, walaupun di desa, itu hebatnya ini udah bisa diorder di GoFood sama GrabFood, Pak. Oh iya, iya. Saya jadi ingat dulu waktu ke sana itu karena bukanya sampai malam ya. Itu kalau nggak salah slogannya apa ya? Saya lupa. Oh, dia itu mau datang kapanpun dilayani, Pak. Jadi walaupun tidak pas jam 10 sampai jam 1 malam, Pak Anjar ke situ, kondisinya tutup tuh masih akan dilayani. Nah, itu hebat itu, Pak. Mantap. 24 jam ini orang desa, tapi mereka mengerti total quality service. Ini orang desa, tapi mengerti total quality service. Ini. Nah, karena itu banyak kayak vlogger, food blogger, kemudian Instagram akun-akun kuliner, itu yang bikin konten di warungnya ini, Pak. Dan itu bikin warung ini jadi viral, terus banyak yang datang ke situ. Mantap juga ini ya. Ini rasanya apa saja nih ya? Masaknya, cara masaknya gimana nih? Cara masaknya itu direndam 1 jam pakai air panas, dan itu memang harus temperaturnya segitu, Pak. Karena kalau enggak pas itu tekstur mie-nya nanti akan beda. Terus tadi tuh dikasih balungan. Kemudian yang bikin spesial lagi, dia itu di menunya ngasih penawaran bagi yang pecinta pedes. Itu bisa order pedes dari 2 cabai sampai 50 cabai. Nah, celaguk gitu kan. Nah, lucunya lagi biar apa ya, Pak? Biar mudah diingat. Itu level cabainya itu pakai level pendidikan. Jadi kalau misalnya Pak Anjar punya anak masih TK, itu berarti cabainya 2. Gitu. Tapi kalau udah S3, Pak Anjar udah S3 kan, datang ke situ harus 50 cabai, Pak. Rasanya, cara masaknya bagaimana? Ada yang rebus, godok, atau mungkin ada yang variasi-variasi lain? Kalau saya ngeliat menunya tuh macam-macam, Pak. Ada godok, ini goreng. Kemudian mereka itu juga menyajikan selain mie juga ada nasi goreng. Terus capcay. Pokoknya makanan-makanan tradisional tuh mereka available semuanya. Walaupun memang menu utamanya memang ya mie antara goreng atau mie rebus kayak gitu. Itu semuanya levelnya juga sama seperti tadi ya, level kepedasannya. Wah, ini sekaligus mematahkan mitos kalau menu masakan Jogja itu selalu manis-manis. Oh iya, benar, Pak. Nah, ini mematahkan mitos ya. Ini ternyata ada juga yang anti mainstream, dan salah satunya adalah ini ya.
Karena kan Jogja kan tempat wisata ya Pak, banyak orang datang dari berbagai daerah yang nggak mesti cocok sama yang manis-manis. Jadi ya ini buat mewakili itu Pak. Oh ya Pak, ini tuh harganya sangat affordable Pak. Jadi harga dari belasan ribu sampai hanya 20 ribuan kayak gitu. Jadi variasinya itu mungkin tadi dari cabai itu juga variasi harganya ke situ, tapi masih terjangkau 10 ribuan sampai 20 ribuan kayak gitu. Terus minumannya itu ternyata minumannya juga cukup beragam Pak di sana. Jadi biasanya kan kalau kita misalnya ke tempat mie itu kan biasanya kok nggak teh sama jeruk ya. Tapi di Mbahsur ini mereka sedia jus juga Pak. Jadi ada jus tomat, timun, terus bahkan ada Thai tea Pak. Minuman Thailand aja ada di situ Pak. Kan berarti kan sudah variatif sekali menunya. Ya ini orangnya menunya memang menu desa, tapi sudah mengenal unsur-unsur yang berbau internasional lah ya. Thai tea juga ada di sana ya. Ini mungkin untuk mengantisipasi kalau ada wisman dari wisatawan dari mancanegara mungkin ya. Tapi juga ada menu-menu yang tradisional ya. Seperti apa itu? Wedang uwu. Oh iya, ada Pak. Wedang uwu, terus kemudian wedang kopior. Kemudian buat kasepuan gitu mungkin itu Pak cocok ya. Oke. Terus yang biasanya suka jeruan gimana? Ada ya di sana ya? Ada Pak. Balung aja ada, apalagi jeruan ya. Ada Pak. Ya siapa tahu bagi yang ingin ya mohon maaf ngecas kolesterol. Oke. Kemarin tuh saya ngobrol-ngobrol sama Mbah Surnya itu Pak. Ya kan karena masih pandemi juga ya sekarang Pak. Jadi ya otomatis penjualannya tuh ya cukup menurun. Kemudian sampai ada satu cabang yang harus ditutup. Kemarin juga pesennya kalau bisa selain kita mereview makanan, kalau dari kita ada yang mau disampaikan saran untuk pengembangan tuh boleh sekali Pak. Menurut Pak Anjar gimana Pak? Wah ini tantangan semua orang ini ya. Tantangan tidak hanya bagi mie Mbahsur, tapi bagi semua pelaku KM ya, terutama yang di area yang bergerak dalam bidang kuliner ya. Ini sepertinya tips-tips yang bersifat generik sudah banyak dilakukan ya, dan harapannya nanti juga bisa diterapkan untuk mie Mbahsur ya. Seperti halnya misalkan dengan penggunaan media sosial, kemudian entah itu Instagram atau Facebook. Bener sih Pak, kemarin soalnya walaupun sering diliput vlogger, tapi Pak Surnya ini belum punya Instagramnya sendiri. Nah itu memang perlu sepertinya ya Pak ya. Terus karena peluang wisata juga Pak, kayaknya masukin ke paket wisata, itinerary pariwisata itu juga bisa ngangkat nama Pak Long ini Pak. Jadi semakin banyak orang datang ke Jogja, misalnya di itinerary travelnya itu makan siang di mana, nah ke Mbah Long, makan malam ke Milong kayak gitu. Jadi itu juga bisa membantu Milong ini jadi semakin terkenal. Wah bagus itu ya. Apalagi kalau yang ikut wisata itu di sana adalah salah satu wisatawan misalkan tokoh terkenal gitu kan. Nah nanti bisa diambil fotonya bersama Mbah Long, kemudian fotonya diviralkan, itu sangat wow banget gitu kan. Dipasang di tembok-temboknya gitu kan. Seperti menu-menu tradisional itu kadang-kadang malah ngehit kalau yang foto yang diviralkan itu adalah foto artis yang keren, pokoknya entah itu ganteng, cantik banget atau ganteng banget, tapi yang satunya itu di sampingnya itu adalah seseorang pemilik usaha yang begitu polosnya tapi begitu friendly, ramah, desa yang berasal dari desa gitu kan. Ya Pak Surnya itu. Pak Surnya itu saya yakin akan banyak menarik simpati ya. Terus apa lagi Pak yang bisa dikembangkan Pak? Ada satu hal itu yang perlu penguatan usaha mie dan segala macam itu kan banyak. Ada baiknya kalau mie ini diberi merek. Seperti halnya misalkan ayam goreng itu kan banyak sekali di dunia. Nah ayam goreng itu yang terkenal kan hanya beberapa saja, misalkan McDonald, KFC. Nah merek itu juga harus ribet-ribet. Contohnya McDonald itu cukup huruf M yang berbentuk gini itu aja, logonya itu aja, itu harganya luar biasa mahal. Cukup gini aja. Nah, kalau Pak Sur kira-kira apa Pak yang tepat nih? Kalau Pak Sur apa kira-kira ya? Karena Pak Sur itu mie ya, kemudian huruf depannya S, mungkin huruf S-nya itu bisa dibentuk mie. Oh iya Pak, lucu Pak, gitu kan S ya, gambarnya nanti nggak ya itu semacam salah satu alternatif ya. Tidak harus seperti itu, tapi ini salah satu alternatif saja ya. Kalau itu Pak, kan karena mie letek itu kan banyak yang ngira letek tuh karena kotor ya Pak. Kira-kira itu bisa dibuat apa ya Pak biar menguntungkan bagi Pak Sur ini?
Ini ya, ini menarik nih ya. Ledak itu bisa, memang kesannya bisa berarti kotor, tapi juga bisa berarti penuh rasa gitu kan. Mungkin di dalamnya itu ada berbagai macam rempah-rempah ya. Karena ini di desa, tentu saja citra untuk membangun bahwa mie-nya itu banyak rempah dan tidak banyak menggunakan zat-zat kimia itu lebih mudah untuk ditanamkan ya. Saya kira ini ledak ini karena prosesnya yang tradisional, yang alami itu sepertinya bisa ditonjolkan di sana. Seperti itu ya. Lagi Pak, sudah. Sepertinya itu ya. Nanti kita perlu apa lagi ya? Kita main-main ke sana lagi ya, Pak. Betul ya. Nanti sambil kita lihat perkembangannya seperti apa. Mungkin itu Pak bisa ditutup. Ya, ini saya ada pesan-pesan nih buat semuanya. Kayaknya kita perlu mencoba ke sana bareng-bareng. Mencoba karena kalau kita belum mencoba itu susah untuk dijelaskan. Betul, apalagi kuliner Pak. Kuliner ya. Oke, saya kira cukup sekian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.